ahli-ahli tasawuf ini karena di kolbunya dibimbing orang bertaubat. Karena ahli tasawuf tahu orang bertasawuf itu bukan berarti suci, tapi justru belajar kalau kotor gimana cara menyucikannya. Saya mau sholat tapi lagi junub, wajib nggak mandi wajib? Bapak berani nggak lagi junub habis malam pertama subuh nggak pakai mandi, berani nggak? Baru pulang keluar kota nih, Cang Nandar nih, pulang langsung serangan. Subuh berani nggak sholat tanpa mandi wajib? Nggak berani. Kenapa? Tubuh terasa kotor. Ini masjid zahir, tubuh zahir tidak berani masuk. Di kolbu kita ada tempat mengingat Allah, namanya kolbu fuad, sir. Itu wilayah di dalam kolbu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Dia ya'lamu sirra wa akhfa, surat Toha. Sesungguhnya Dia mengetahui sir, rahasia, dan akhfa, dan apa yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia itu. Kalau kita masih pakai junub rohani, apa junub rohani? Lalai mengingat Allah, belum dimandikan dengan tobat, nggak bisa Pak masuk ke situ. Itulah sebabnya kenapa sholat antum tadi nggak khusyuk. Badan secara zahir sudah masuk ke masjid zahir, tapi nyawa kita belum nyambung dengan kolbu. Kenapa? Nyawa kita belum ditobatkan, nafs kita belum ditobatkan, belum bertobat dia. Jadi nggak bisa khusyuk. Ini kalau ada orang nanya, saya nggak bisa khusyuk, udah tobat dulu zahir batin. Kalau udah bersih, baru dia bisa masuk. Dosa zahir, dosa batin. Yang paling parah dosa batin. Dosa batin itu ada yang bahaya untuk orang lain dan dirinya, ada yang bahaya cuma untuk dirinya. Untuk perkara junubnya batin namanya ghaflah, lalai, dan itu haram secara hukum hakikat. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 di ujung ayat Allah melarang, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau wahai orang beriman menjadi orang yang ghafilin. Ghafilin artinya lalai. Maka secara Qur'ani lalai itu dosa. Kita bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat aja lalai. Benar apa benar? Ngapain belajar ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarekat? Saya kan gak ngajarin tarekat, saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan tarekat. Ini satu. Yang kedua, udah berapa tahun Bapak belajar syariat? Udah khusyuk belum sholat? Kenapa gak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya, benerin wudunya, itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin sholat gak Nabi? 3 tahun sebelum hijrah itu Nabi naik menjemput perintah sholat ke arah Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin sholat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong, cuma sholat 2 rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena memang dia gak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau ngapain belajar tarekat? Saya gak ngajarin tarekat Pak ya. Kalau ingin syariatnya benar, ujungnya syariat apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu ujungnya syariat. Bapak kalau sudah kenal ya, macet aja dijalani karena udah kenal duit. Berangkat pagi jam 6, nyampe kalau di Jakarta sebelum pandemi nyampe jam 8. Dijalani kan udah kenal duit, cuan kata orang. Kenal duit 2 jam dijalani untuk bercapek-capek. Dan itu dilakukan 22 hari selama sebulan kalau perlu lembur. Betapa tidak adilnya kita ke dalam diri sendiri karena kita gak kenal kepada Allah. Lalu kita memisahkan antara syariat itu dengan ma'rifat. Lalu syariat itu isinya ma'rifatullah.
Kalau enggak kayak burung beo, disuruh tahlil matinya tetap aja kecekek ya. Maka saya mengajak lagu lama ini coba diganti dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarikat, saya nggak ngomong hakikat, saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya, sama dengan kita kerja dengan orang, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang masa.